di rumah sebelah. Apa bisik-bisik? Di rumah sebelah. Tayangan SCTV memang bisa dikatakan tidak pernah gagal membuat para penonton jadi terkagum-kagum. Salah satu di antaranya yaitu sinetron Love Story ini ya sob. Meski bukan tayangan baru, namun tidak membuat sinetron ini kalah dengan sinetron pendatang baru ya. Buktinya saja masih saja banyak yang kepo dengan para bintangnya. Mimin juga sih. Sepertinya banyak artis pendatang barunya ya di sana. Siapa saja kiranya? Cari tahu yuk, mulai dari Devi Permatasari, Papi Anjasmara, hingga Yasmin Nepper. Umur dan agama asli pemain Love Story, The Series. Devi Permatasari sebagai Safira. Siapa yang tak kenal dengan sosok wanita yang satu ini? Ya, Devi. Sejak usianya masih belasan tahun, dia sudah terjun di industri hiburan tanah air sebagai pemain sinetron. Tak heran jika dia banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pada saat awal berkarir, Devi tampil dengan rambut panjang dan bahkan sesekali juga tampil dengan rambut pendek sebahu. Wajahnya memang sudah sangat cantik loh. Namun wanita kelahiran 11 Juni 1979 ini sudah memutuskan untuk hijrah dengan mengenakan hijab dan lebih muslimah. Bahkan saat ini dia juga melebarkan sayapnya di dunia politik yang selama ini didam-idamkan olehnya. Meski disebutkan dengan kegiatan syutingnya, namun wanita asal Palembang ini mampu untuk membagi waktunya, di mana untuk syuting dan mana untuk berkarya di dunia politik. Keren kan? Anjasmara sebagai Arga Dana. Pria kelahiran Blitar 45 tahun silam ini memiliki istri yang juga dulu berprofesi sebagai artis. Dian Nitami dinikahi Anjasmara pada tahun 1999 silam. Anjasmara dan Dian Nitami termasuk salah satu pasangan yang sepi dari berita miring. Kehidupan keluarga mereka diketahui sangat harmonis dan sering membagikan momen kebersamaan di akun sosial media mereka masing-masing. Pasangan ini sudah memiliki 2 orang anak buah cinta mereka selama menjalani kehidupan berumah tangga. Anjasmara saat ini sudah berhasil mengoleksi 10 penghargaan sampai saat ini. Ronaldo Scott Terris. Selama ini kehidupan pribadi aktor berbakat Ronaldo Stockhorst jarang sekali diekspos media karena berperan sebagai lelaki yang pelin-pelan dan dikelilingi wanita di sinetron. Rumah tangga Ronaldo Stockhorst dan istri justru jauh berbeda. Pasangan yang menikah pada 27 Oktober 2007 ini terlihat harmonis dan jauh dari gosip tak sedap. Sama-sama berdarah campuran, Ronaldo Stockhorst dan istrinya kini telah dikaruniai 3 orang anak yang cantik dan juga tampan. 2 anak perempuan diberi nama Saista Tanisha Stockhorst dan Sanika Tana Stockhorst. Sedangkan 1 anak laki-laki diberi nama Rakhila Sagufta Stockhorst. Nessa Sadin. Pemilik nama asli Nessa Sadin ini lahir di Jakarta 6 Agustus 1981. Per 2022 dia akan genap berusia 41 tahun. Dia memiliki keturunan Padang, Jawa, sekaligus Tionghoa dan merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara. Nessa Sadin termasuk sangat tertutup soal keluarganya. Terlebih lagi pernikahannya dengan Hilman Hariwijaya juga tidak diumumkan kepada publik, sehingga tanggal pasti dari bahagia hari itu menjadi misteri. Namun Nessa dan Hilman telah bercerai dari lama. Benaya Farah merupakan seorang aktris muda asal Bekasi, Jawa Barat. Benaya Farah lahir pada 25 April 2000, yang berarti kini ia berusia 22 tahun.
Agama Benaya Farah dianut adalah agama Islam. Banyak yang kepo dengan usia Benaya Farah. Benaya sendiri menuliskan angka 20 di bio Instagram yang diperkirakan adalah usianya. Seperti diketahui, Benaya memang layaknya perempuan kelahiran 2000-an yang baru saja lulus SMA. Valentino Peter. Pria tampan yang berdarah bule ini telah berhasil membangun sebuah chemistry yang baik dengan lawan mainnya, yaitu Esta Pramanita. Bahkan keduanya sukses membangun baper para penggemarnya lewat sinetron Love Story The Series. Namun sayangnya, meski demikian, Valentine juga tidak pernah terbuka pada media tentang kehidupan asmaranya. Oh iya nih sobat, ternyata Valentine merupakan aktor kelahiran Banyuwangi loh. Tepatnya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1997. Dan dia juga telah sukses meniti karirnya sejak tahun 2018 silam. Hingga banyak sekali karyanya yang dapat kalian lihat di layar kaca televisi. Leo Consul. Leo Consul merupakan aktor asal Filipina yang berperan sebagai David di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Sinetron yang tayang di ANTV tersebut membuat nama Leo Consul menjadi sorotan netizen Indonesia. Aktingnya sebagai David membuat netizen menyukai gaya khas dan ketampanan pemuda asal Filipina tersebut. Sebelum terjun ke dunia akting, Leo Consul diketahui pernah menjadi presenter di acara Ed Belaga Indonesia pada 2012 silam. Tidak hanya itu, karir Leo Consul sebagai presenter juga tampak naik saat ia menjalani menjadi salah satu pemandu acara dahsyat yang tayang di RCTI. Sebelum bermain di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda, Leo Consul pernah berada akting bersama Yasmin Nepper dan Giorgino Abraham di serial Love Story The Series. Raisa Bawazir. Raisa Bawazir merupakan seorang aktris sekaligus model berkebangsaan Indonesia. Raisa Bawazir ialah aktris blasteran Arab Indonesia yang lahir pada 31 Desember 2001. Darah Arab Raisa Bawazir berasal dari ayahnya yang bernama Hamdan Bawazir. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Karirnya Raisa Bawazir bermula pada tahun 2018 lalu. Kala itu, Raisa Bawazir menjadi pemeran utama di sinetron berjudul Dracula Cantik. Setelah itu, Raisa Bawazir juga muncul di berbagai sinetron lainnya termasuk Princess Mermaid 2020, Insya Allah Surga 2020, Love Story The Series 2021, Rumah Bidadari 2021, dan Suci Dalam Cinta 2021. Giorgino Abraham sebagai Kendra. Giorgino lahir pada 30 November 1994 di Spijkenisse, Belanda, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Geoffrey Abraham dan Feby Anggraini, yang memiliki seorang adik laki-laki yaitu Lorenzo Abraham. Giorgino memulai karirnya pada tahun 2011. Saat itu ia berperan sebagai Henro dalam film Tendangan dari Langit yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Pada tahun yang sama, ia juga membintangi film Pengejar Angin. Tahun selanjutnya, ia membintangi sinetron pertamanya yang berjudul Karunia. Pada tahun yang sama, ia mendapat kesempatan sebagai pemeran utama dalam sinetron Kutunggu Kau di Pasar Minggu The Series bersama Nikita Willy. Melalui sinetron ini, sosoknya mulai dikenal publik karena ia mampu menampilkan chemistry apik dengan lawan mainnya. Yasmin Nepper sebagai Maudi. Yasmin Nepper memulai karir di dunia akting sejak tahun 2018 melalui film berjudul Generasi Micin. Tentu saja namanya semakin melejit kala memerankan karakter utama dalam sinetron Love Story The Series. Kini di tahun 2021 sosok Yasmin Nepper pun akan kembali ke film layar lebar. Tepatnya dia muncul dalam film berjudul Ada Apa Cinta 2045 dan Satria Dewa
Gatot Kaca. Lalu siapa kiranya kekasih Yasmin sekarang? Ada yang tahu?